Saya catatan Olga. Ini lokasi target catatan Olga. Dia bekerja. Seperti apa saya nggak tahu. Saya akan turun. Gimana keadaannya dia? Itu anaknya dia. Apa alasannya dari mertua suami kamu? Saya juga nggak ngerti. Orang udah lahir kok disuruh pisah. Itu saya nggak tahu. Sabarlah sayangku, semua ini kan cepat berlalu. Sebut Sedih ya Bu lihat anak sama cucunya ya Bu ya. Ya kenapa tadi? berapa banyak lagi air mata, berapa banyak lagi luka-luka yang bisa membuka. Mat, buka rantainya Mat ya. Ya. Ya, ya. Mana kakinya Mat? Oh, Lapangkan resah jiwa, karena ku percaya kan berujung indah. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih, tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai. sungguh tragis sekali. Keluarga dari Ita, apalagi ibunya Ita yang mempunyai masalah begitu luar biasa. Apalagi jadian Ita, anaknya, dia tidak bisa dipertemukan, dipersatukan dari mertuanya laki-laki. Apakah yang terjadi? Pemirsa catatan Olga, saya akan mempertemukan Ita ya dengan mantan suaminya tanpa sepengetahuan dari mertuanya Ita. Seperti apa kejadian? Ibu Ita adalah seorang ibu yang mempunyai satu orang anak yang juga harus berperan sebagai seorang ayah. Setelah 7 bulan yang lalu, sang suami meninggalkannya tanpa sebab yang pasti. Setiap harinya ia bekerja sebagai penyapu jalanan. Penghasilan yang ia dapatkan tidaklah sebanding dengan lelah dan cucuran keringatnya. Setiap kali bekerja, ia terpaksa membawa anaknya yang masih sangat kecil. Rasa lelah yang dirasakan setelah seharian bekerja seakan sirna ketika saat melihat wajah sang buah hati yang sedang tertidur. Harapannya hanya satu, suatu saat nanti suaminya bisa kembali bersamanya dan buah hatinya. Menyaksikan cinta dalam keras kehidupan. Jadi hidup kamu benar-benar luar biasa ya. Dan suami juga saat dia melahirkan karena orang tuanya tidak setuju dengan kamu. Tapi itulah perjalanan hidup manusia, tidak ada yang pernah tahu. Apa yang membuat kamu sedih? Ya sedihnya udah aku udah kayak gini, anak juga ikut-ikutan jadi sedih bang. Nggak bisa ngebayangin. Ku terpuruk nafsu, ketaatanku tertimbun penuh. Jadi semua kamu yang ngurusin.
Gimana? Kanan. Oh, belok kanan. Maaf ya. Maaf. Olga itu mau turun. Mamanya. Enggak kok, Olga nggak ngapa-ngapain. Kalau Olga juga orang nggak pernah mau cari musuh. Kan? Cuma mau tanya aja. Mama yang Itu tuh. baju biru. Ada yang kerudung. Enggak pakai kerudung, di kerudung periti yang lagi ngomong itu. Kamu ngumpet dulu. Kalau Olga cuma mau tanya aja. Siapa nama lakinya kamu? Andri, Andri. kamu nggak bisa. Kenapa? Bukan lagi kali. Yang mana? Itu yang kiri tuh. Itu yang di belakang kerupuk. Iya, yang nggak pakai kerudung. Oh ya, kamu dulu tengah-tengah. Olga itu mau turun. Mamanya. Enggak kok, Olga nggak ngapa-ngapain. Kalau Olga juga orang nggak pernah mau cari musuh. Kan? Cuma mau tanya aja. Mama yang Itu tuh. baju biru. Ada yang kerudung. Enggak pakai kerudung, di kerudung periti yang lagi ngomong. Kamu ngumpet dulu. Kalau Olga cuma mau tanya aja. Siapa nama lakinya kamu? Andri, Andri. kamu nggak bisa. Kenapa? Bukan lagi kali. Yang mana? Itu yang kiri tuh. Itu yang di belakang kerupuk. Iya, yang nggak pakai kerudung. Oh ya, kamu dulu tengah-tengah. Pemirsa catatan Olga, tadi kita udah bilang bahwa tadi ada ibunya Andri. Ya, saya pengen ketemu sama dia. Kenapa kok begitu tega gitu loh, ya kan? Jadi ibunya Andre ini tidak mau anaknya terus bersatu dengan Ita. Jadi pas Ita lagi lahiran, ibunya Andre bilang pisah. Karena dari awal memang tidak setuju. Emang kalau kita berhubungan, kalau orang tua tidak setuju, percuma di jalan, nggak akan ridho dan berkah. Ya, maaf kita ya, tapi emang seperti itu. Kita harus sayang sama orang tua, kita harus turut sama orang tua. Tapi inilah yang harus Olga kasih tahu buat pemirsa catatan Olga, bahwa hati-hati gitu loh. Kalau pacaran jangan macam-macam. Kamu jangan turun dulu ya. Dia nggak turun dulu kan? Kalau nggak turun kan Kak? Gue bilang, kenapa nggak mau turun? Takut. Takut. Iya. Takutnya kenapa? Percaya sama keluarga dia. Takut aja, takut salah Jadi paham. kamu tunggu sini. Iya, iya. Oke. Ibu siapa namanya? Ibu siapa namanya? Mariam, Ibu Mariam. Mariam. Itu dia deketin, itu deketin. Karena dia nggak tahu, dia nggak tahu. Jadi kita mendadak datang ke sini. Catatan udah. Kamu kumpet dulu kamu.
Eh, Ibu Mariam yang mana? Ini Ibu Mariam bukan? Ibu siapa namanya? Ibu. Mamanya Andre? Mariama. Iya. Ini. Oh ini. Rumahnya mana? Boleh saya ke rumah? Saya boleh. Saya boleh main. Ternyata kalau nggak mau ketemu Ibu Mariam. Dia tidak tahu kalau saya bodoh. Jadi kita itu takut. Ngatur ya. Iya. Boleh main ke rumah? Seneng banget kalau banget. Iya. Oh nggak apa-apa Bu, rumah saya juga jelek Bu. Ibu udah lama tinggal di sini? Di sini. Baru nikah. Sama siapa tinggal di Mari? Ya sama suami, Terus anaknya? anak ya udah ada sih paling kecil. Anak si ini. Paling gede siapa? Yang paling gede udah nikah sih. Siapa namanya? Ika. Ika. Yang Andre yang mana? Andri. Andri. Oh, ini Andre. Salam kenal. Olga. Ibu udah lama tinggal di sini? Di sini. Baru nikah. Sama siapa tinggal di Mari? Ya sama suami, Terus anaknya? anak ya udah ada sih paling kecil. Anak si ini. Paling gede siapa? Yang paling gede udah nikah sih. Siapa namanya? Ika. Ika. Iya. Yang Andre yang mana? Andri. Andri. Oh, ini Andre. Salam kenal. Olga. Lagi ngapain tidur? Saya lagi mau kerja. Mau kerja? Kerja jam berapa? Jam 2. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Saya mendadak datang Bu, benar Bu? Ya benar, saya juga kaget lagi. Kok tiba-tiba Olga datang? Kok tiba-tiba datang gitu. Enggak udah Pak, nggak apa-apa Pak. Memang saya ngerepotin Pak datang tiba-tiba. Maaf ya Pak. Iya. Aja depan. Nonton catatan si Olga. Ya Pak, ya. Tiap Senin Selasa jam 7 malam di Antv. Alhamdulillah ya Allah. Ibu tahu nggak ini apa? Sebentar, Ibu tahu nggak ini apa? Yang Olga datang secara mendadak? Nggak tahu. Ini acara catatan si Olga. Nggak apa-apa Pak, masuk dikit. Nggak apa-apa. Nah, Andre, kamu pernah menikah nggak? Pernah. Istrinya di mana? Udah pisah. Kenapa pisah? Maaf nih sebelumnya nih. Udah nggak cocok kali. Udah gak cocok. Oh gitu. Tapi tahu istrinya ada di mana? Di mana? Di Kembangan. Belum punya belum? Punya satu. Punya satu. Cewek cowok? Cowok. Amin siapa? Raka Pratama. Umurnya 6 bulan. kenapa kok nggak mau balikan lagi?
kering air mataku mengingat tentangmu, tentang kita yang tak jodoh. Dulu pernah bermimpi. Ardi, sayang, Andre, maaf ya. Kamu udah berapa lama gak ketemu sama anak? Saya jarang kayak sebulan satu kali. Sebulan satu kali kamu yang nyamperin. Udah dianya kan paling kalau misalnya Kadang sebulan sekali tuh minta susu. Oh, dia masih minta susu ke sini ke kamu. Dikasih. Andre kerja di mana, maaf ini? Kerja apa, maaf? Cleaning service. Sini saya. Maaf. Kalau catatan Olga gitu mendadak. Biar kaget aja orang. Ya Andre kerja jam 2. Oh, jam 2. Bu, boleh nggak Bu? Saya izin sama Ibu. Kalau boleh, kalau nggak boleh nggak apa-apa, saya nggak maksa. Kapan sekarang? Enggak, maksudnya apaan? Oh, saya mau ajak Andre. Ya, Boleh. sebentar. Hah? Berjak mana? Ke rumah anaknya. Karena keingetan, jujur sama Olga, cinta nggak sama pacar, sama istrinya. Jujur, jangan bohong. Iya. Pas cinta main jalanin ininya. Kenapa? Apa yang membuat pisah kalau boleh tahu? Maaf. Orangnya cemburuan banget. Segenggam maafku takkan mungkin bisa menggantikan salahku. Bagaimana lagi bila itu yang harus terjadi? Ibu saya nggak Bu sama anaknya apa siapa? Andre Raka. Sayang kemarin juga dibawa kemarin. Oh, bawa kemari. Seharian sini. Seharian di sini ya. Emang disuruh bawa aja kalau. Tapi kamu mau ketemu sama anaknya? Raka aja. Enggak, dari hati Raka aja kalau nggak mau nggak apa-apa. Aku cuma Andre, sorry. Mau ketemu Raka nggak? Kalau mau sebelum kamu berangkat kerja kita lewatin. Oh, besok mau diajak sini. Oh gitu. Mau ada saya mau nggak? Ada tiap hari saya ketemu bukunya sama kamu. Kalau kamu nggak suka sama istrinya, anaknya deh. Anaknya nggak suka juga. Kamu suka saya deh. Kamu minta izin sama ibu siapa? Minta izin sama ibu. Ketemu doang bentar, habis itu udah pulang lagi. Bareng sama Olga. Yaudah sama Olga sebentar ya. Paling 5 menit. Ya. Udah begini aja kamu. Ibu, sebentar aja Bu, saya bawa 5 menit. Ya nanti saya langsung pulang lagi. Ya. Gak ganggu kerja kamu, tenang aja. Sebentar di sini deh. Berapa kali ku harus katakan cinta,
Berapa lama ku harus menunggumu? Di ujung gelisah ini aku. Andre, maaf banget sebelumnya. Kalau saya mengganggu datang secara tiba-tiba ke rumah Andre. Iya, ya. Jujur, ini kan gak ada mama kamu. Kamu sebenarnya sayang gak sama istri kamu? Nggak sayang. Kenapa? Kenapa kamu nikahin dia sampai kamu punya anak? Karena terpaksa aja itu. Gak kenal sama Jepang. Kejebak apaan sih, Indri? Jangan malu-malu dong, Indri. Ya ampun. Sadis caramu menjadikan diriku pelampiasan cintamu agar dia kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku. Hati banget, Indri. Keganiannya caramu menyingkirkan diri dari percintaan ini agar dia kembali. Maaf banget Andre sebelumnya. Bukan saya bermaksud untuk menjebak Andre. Tapi saya di sini bermaksud untuk memperbaiki hubungan Andre sama Ita sama anaknya. Sebelum saya minta maaf banget, dan saya juga datang ke rumah Andre memang secara mendadak dan tiba-tiba, tidak ada maksud tujuan untuk menjebak atau apalah itu. Di sini saya pengen memberikan kebahagiaan buat kalian. Tapi kalau memang itu terserah dari kalian. Yang penting saya sudah bisa mempertemukan. Kalian kan punya perasaan, punya hati, ya. Kalau memang perasaan itu tidak bisa disatukan lagi, it's okay, nggak apa-apa. Ya, tapi yang penting saya tujuannya baik untuk bisa mempersatukan. Ya ini kebahagiaan buat Olga juga, karena kalau punya pertemuan seperti ini kan jadi tahu apa sih sebenarnya permasalahannya. Ya kan ini juga mungkin buat pelajaran buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Memang benar apa yang dikatakan Andre, kalau memang dia sudah tidak bisa melakukan dengan hubungan layaknya suami istri, lebih baik kita pisah. Ngapain kalau hidup kita terbebani, kita tekanan batin, ya kan? Allah punya rencana lain. Tidak diharuskan memang untuk bercerai, tapi kita sebagai manusia juga punya perasaan. Kalau kita sudah tidak nyaman dan tidak bisa menikmati perjalanan pernikahan, lebih baik bercerai. Gak apa-apa. Kita gimana perasaannya saat ini bisa ketemu sama Andre? Sedih? Sedih. Kenapa Andre bisa ngomong begitu? Iya. Udah berapa lama Andre pacaran? 1 bulan. Ketemu di mana? Tiara Ciledug, maaf sebelumnya. Kenapa Andre bisa bilang tidak punya perasaan? Kenapa Andre bisa bilang dijebak sama Ita? Maksudnya apa? Tolong sampaikan. Ya, ini buat pelajaran buat penonton di rumah dimanapun berada. Jadi jangan karena kenal sebulan, ya kan? Hanya karena kenal berapa hari, ya kan? Begini kan akibatnya. Ini reality buat pemirsa catatan Olga. Ya. Ini benar-benar keadaan yang seperti ini. Anda bisa lihat ekspresi berdua, ya. Kita sangat tersakiti karena Andre bilang katanya saya terjebak. Saya nggak tahu apa alasan Andre. Apa nih? Jadi maaf nih, sebelum maaf banget pemirsa catatan Olga. Jadi kalian berdua berhubungan nggak ada rasa. Kita cinta sama dia. Waktu saat itu
Enggak. Jadi maaf nih, sebelum maaf banget pemirsa catatan Olga. Jadi kalian berdua berhubungan nggak ada rasa. Cinta sama dia. Waktu saat itu. Enggak. Pas nikah aku harus cinta sama dia dan nggak mau kehilangan dia. Pas nikah. Iya. Tapi kenapa saat kalian berdua berpacaran mau melakukan itu? Sadar nggak kalian berdua? Maaf banget. Bukan saya merasa diri saya pintar. Bukan saya menggurui kalian berdua. Sadar nggak kalian berdua? Apa yang kalian lakukan itu? Dan akhirnya menjadi yang tidak baik. Dan begini akibatnya. Tapi kalian sadar nggak bahwa anak ini hasil kalian berdua? Kasihan. Dia sedih lihat bapak sedih. Ini jadi korban akibat kalian berdua pisah tanpa ada perasaan cinta. Saat pacaran ada cinta. Dan begini akibatnya. Semua harus dari hati. Ya, jangan karena tekanan. Ya, jangan karena orang-orang sekeliling. Kalian menikah gak baik. Menikahlah dengan hati. Tanpa ada paksaan dari siapapun. Karena kan kalian yang menjalani. Tapi kalau udah kayak begini ya udah. Maaf banget sebelum Andre, maaf sih. Ini anak Andre ya. Hah? Iya. Hah? Bukan. Bukan dari mana sih? Akan pernah sirna bayang tentang dirimu. Sayang sama dia. Kenapa kamu bisa bilang sayang kalau bukan anaknya? Hanya sisakan luka yang semakin dalam. Sampai kapan ku Dari hati nggak Andre? akan mengisi rindu yang Kenapa Andre bisa bilang bukan anak? masih ada kecintaan. Kenapa itu bukan anak Andre? Kamu bilang. Kenapa kalian menikah? Hah? Andai harus kehilanganmu, dan tiba hatimu ke dalam jiwaku. Kemana cinta ini? Sebelumnya saya minta maaf buat Ita, buat Andre. Ya, saya nggak ada niat apapun. Ya, saya di sini ingin buat Ita bahagia ketemu sama Andre. Tapi nyatanya Ita malah tersakiti oleh Andre. Sebelumnya ini juga buat pelajaran buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Jangan karena menikah karena paksaan. Jangan menikah karena tekanan batin. Jadi anak yang jadi korban. Tadi apa yang disampaikan Andre bahwa Andre tidak cinta. Bahkan Andre bilang ini bukan anaknya. Saya nggak tahu. Ini mungkin rahasia mereka berdua dan Allah yang tahu. Cukup sampai di sini. Sekali lagi saya mohon maaf Andre.
Ita, ya. Yang pasti saya ingin berniat baik memberikan kebahagiaan buat Ita supaya anak ini bisa ketemu sama bapaknya. Karena yang saya tahu Ita bercerita lain dengan saya bahwa katanya hamil dipisahin karena orang tua. Andre tidak setuju. Tapi dari Andre dia bukan anaknya lah, apalagi saya nggak tahu. Enggak, itu bohong. Itu bohong, emang dia dari orang tuanya. Kalau saya tuh cuma bisa ngalah. Ya. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya terima kasih banyak buat Andre. Andre sekali lagi terima kasih banyak, Andre. Ya. Kalau Andre bilang sayang sama Raka, lanjutin saya. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, hendapkan sepi-sepi, cinta kan membawamu kembali di sini, menuai rindu, membasuh perih, bawa serta dirimu. Andre, maaf ya Andre, saya harus ngantar Ita pulang. Salam buat mama kamu Andre. Maaf ya dia, mama keluarga ya. Tenangkan batin jiwamu, tenangkan cinta seperti dulu. Kalau saya bisa menilai atau meraba, seperti saya melihat Andre ini, dia kayaknya tertekan. Dia harus membohongi diri sendiri dan harus membohongi perasaannya dia. Sebenarnya dia tidak mau melakukan seperti itu, tapi saya nggak tahu tertekan karena apa gitu loh. Tapi kasihan Itanya dan anaknya. Saya bisa ngerasain perasaan orang-orang yang tertekan. Sedih loh saya loh. Melihat Ita dibilang katanya, saya nggak cinta, saya nggak ada perasaan. Terus dia bilang dia bukan anaknya. Tapi dia bilang Andre sayang katanya sama Raka. Saya bingung pemirsa. Tapi inilah ya ungkapan dan pembicaraan Andre dengan Ita. Saya nggak tahu. Sekali lagi, janganlah merasa tertekan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan yang terbaik, ya kan? Jangan karena orang lain kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Kasihan Ita, sedih banget ya Kak ya. Tetesan air mata, ku rasakan kering juga, meratapi masa laluku yang tak berpihak kepadaku. Kini engkau ada di mana, ku tak tahu apa kabarmu. Tapi katanya Ita dikasih ya. Kadang juga kan Dua dus. bulan, iya. Dia datang ke rumah Ita atau Ita datang ke rumahnya si Andre? Enggak, itu nggak datang ke rumahnya. Kesana. Paling ketemu atau enggak dia. Iya benar, tertekan memang sesuatu. Ya. Ya tapi ya aku nggak tahu, aku nggak bisa nyalain siapa-siapa. Ya cuma aku bisa menilai aja. Karena Apakah engkau mendengar laguku yang telah tersaji hanya untukmu, bagai pelengkap cerita hidupku.